Selamat malam, berjumpa lagi sama Abang Ayum. Di video kali ini Abang mau bercerita horor lagi ya, dari teman Abang. Sebut saja Doni. Jadi tempat ini dirahasiakan. Oke, langsung saja. Gimana ceritanya? Pantengin terus. Pagi itu cuaca cerah. Si Doni berangkat dari rumah sekitar jam 7. Menuju ke lokasi itu kurang lebih 2 jam. Singkat cerita, Doni packing barang yang mau disiapkan, mau solo camping. Habis itu Doni berpamitan sama orang tuanya, berangkat dari rumahnya sekitar jam 7 pagi. Sesampainya di lokasi itu kurang lebih 2 jam. Di perjalanan masih biasa-biasa aja, cuaca juga cerah. Sesampainya di lokasi, Doni memparkirkan sepeda motornya, lalu dia melanjutkan jalan kaki sambil mencari tempat yang sekiranya cocok untuk dia solo camping. Sekitar 10-20 menit akhirnya dia menemukan tempat yang cocok. Pada waktu itu belum ada apa-apa. Sekitar jam 10 dia mendirikan tenda. Ketika sore hari dia mencari kayu untuk api unggun. Nah, di sini ketika dia mencari kayu, dia kembali ke tenda lagi. Dia seperti melihat bayangan di dalam tendanya itu. Seperti bayang-bayang, tapi entah itu manusia atau enggak. Karena tuturnya Doni, waktu itu di situ cuma Doni seorang yang solo camping. Dia masih positif thinking di situ. Itu apa gitu. Dia semakin mendekat, sudah enggak ada lagi bayangannya. Sekitar jam 5 sore, Doni masak dan bikin kopi untuk dia makan. Singkat cerita, ketika malam hari dia mulai merasakan hal-hal yang di luar nalar. Karena ketika dia di dalam tenda, dia kan sambil mainan HP. Di situ ada suara-suara langkah kaki yang berjalan di depan tendanya itu. Dia masih di situ, masih positif. Dia sambil berdoa sebisa mungkin tenang. Ketika suara itu menghilang, dia kembali rebahan sambil mainan HP. Nah, di sini ketika dia merasa mau buang air kecil itu sekitar jam 10 malam. Doni memberanikan diri keluar tenda. Tahu sendiri kalau di hutan itu suasana malam itu gelap ya, dan campur suara-suara binatang, serangga yang lain. Itu bener-bener tendanya itu sendiri, nggak ada yang lain. Singkat cerita, ketika di jarak tenda sama pohon yang depan itu kurang lebih sekitar 5 meter, dia buang air kecil tuh di belakang pohon itu. Ketika dia sudah selesai buang air kecil, dia kembali. Nah, di sini kejadian lagi. Tiba-tiba di belakang persis tendanya itu ada sesosok wanita sedang berdiri. Dia semakin resah kan. Ini gangguan apa lagi? Dia semakin mendekat. Jadi posisi sosok perempuan ini seperti gini, menghadap ke bawah. Itu persis di belakang tendanya si Doni. Si Doni memberanikan diri. Dia mendekat. Tiba-tiba si Doni tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia bengong seperti gini kurang lebih 1-2 menit. Dia bengong, tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa bergerak, cuman bisa melihat sosok perempuan itu. Tapi anehnya sosok perempuan itu masih seperti gini. Singkat cerita, akhirnya Doni sadar sosok itu sudah tidak ada. Di situ dia sudah ibaratnya kalau kayak abang ini ketika mendapat gangguan seperti itu mesti wajar ya, merasa merinding, dan dia berkeringat kayak besar gitu, berkeringat. Dia di situ resah, terus takut juga, ya takut. Semenjak kejadian di luar tadi, si Doni nggak bisa tidur. Dia masih kepikiran apakah akan diganggu lagi atau enggak.
Oh jadi gini, sebetulnya ini hutannya itu nggak hutan yang belantara atau apa, ini kayak hutan-hutan yang biasa kayak di kebun gitu. Jadi banyak pohon-pohon karet, pinus dan lain sebagainya. Tapi lumayan lebat. Jadi si Doni ini karena hobinya kan mendaki gunung ya, jadi dia pengen ngerasain solo camping. Jadi itu solo camping pertama kalinya si Doni. Oke, lanjut lagi. Ketika di dalam, dia sebisa mungkin baca doa dan menenangkan hatinya agar tidak merasa takut dan resah. Jam 2 malam tertidur. Nah, di sini kejadian lagi. Ketika dia bermimpi, itu ditemuin lagi sama sosok perempuan itu. Tapi posisinya beda. Masih ingat ketika tadi Doni buang air kecil di belakang pohon yang dekat tendanya itu. Nah, di situ sosok perempuan itu berdiri di situ, si Doninya di depan tenda. Dalam mimpi Doni seperti itu. Seperti biasa, sosoknya itu masih gini terus. Akhirnya dia terbangun, jam menunjukkan pukul 2:30. Dia nggak bisa lagi memejamkan matanya, nggak bisa tidur lagi. Bikin kopi, dia minum sambil makan cemilan-cemilan yang ada. Nah, di sini sebelum subuh itu kejadian lagi. Jadi ketika Doni di dalam tenda itu seperti, karena kalau tenda itu kan semisal kita melihat dari dalam itu kan kayak misalkan melihat ke depan ya, itu kan kayak masih bisa kelihatan walaupun seperti kayak bayang-bayang gitu. Nah, ketika Doni ngopi sambil makan itu, dia melihat ke kanan arah tendanya itu. Gini kan, dia bengong lagi, mau tahu apa yang ada. Di situ Doni lihat sesosok wanita itu. Tapi kali ini beda, ditemanin sosok hitam besar. Pasti kalian tahu apa itu. Ketika Doni melihat ke kanan itu, sosok dua itu melihat ke arah tendanya si Doni. Lantas Doni kaget. Apalagi ini? Maksudnya apa? Singkat cerita, dia cuek. Akhirnya dia kembali tidur. Itu mau subuh itu dia kembali tidur. Alhamdulillah pada pagi harinya dia nggak terjadi gangguan lagi. Dia keluar masak, bikin kopi. Paginya itu alhamdulillah juga cerah, nggak hujan. Singkat cerita, ketika habis duhur, dia bersih-bersih, dia packing peralatan dan tendanya, mau pulang kan. Jadi dia cuman menginap itu 1 malam. Terus Doni kembali jalan ke arah parkiran yang kemarin motor itu diparkir kan. Dia mau pulang. Nah, di sini ketika mau sampai di parkiran motor itu, dia kembali merasakan kayak merinding lagi gitu. Ya tetap cuek, nggak merespon apa yang dia rasakan di situ. Nyalain motor, terus dia lanjut pulang. Di sini sudah nggak ada lagi gangguan. Sesampainya di rumah, ini gangguan yang mungkin bisa dibilang shock ya buat Doni ya. Jadi ketika dia sampai di rumah, dia mandi, bersih-bersih dan istirahat kan. Itu kan sore. Jadi sampai di rumah itu kurang lebih jam 5 sore. Sehabis dia bersih-bersih, dia istirahat. Nah, di situ Doni bermimpi lagi, sosok perempuan itu lagi. Di situ makin bingung Doni. Apa salahku? Apa yang mengakibatkan sosok-sosok ini tuh selalu mengganggu Doni? Padahal kan niatnya Doni itu kan baik kan buat solo camping itu. Dia bermimpi lagi, tapi beda. Untuk kedua kalinya ini mimpinya Doni ini. Jadi posisi di mimpi itu Doni masih di dalam tenda. Dia keluar, sosok itu di depan tendanya. Yang tadinya sosok itu gini,
sekarang berubah gini. Dia berani menatap Doni. Jadi di situ Doni sama sosok itu saling tatap-tatapan. Doni di situ makin shock kan, makin takut. Alhamdulillah dia terbangun, dibangunkan oleh ibunya. Dia terbangun, dia cerita sama ibunya. Kemarin ketika dia solo camping digangguin sama sosok-sosok ini. Itu ibunya menenangkan si Doni agar lebih dekat lagi, banyak doa. Oke, jadi itu cerita pengalaman solo camping dari teman abang si Doni ini. Sekian dari abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.